Baik, kita tunggu sebentar ya untuk teman-teman yang lain. Ya, ini kita bersabar ya terhadap kendala yang ada. Baik, bagaimana? Kita lanjutkan. Sudah masuk semua belum ya? Belum ya? Ya, kita tunggu sebentar insya Allah 5 menit. Baik, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi ya. Semoga Allah membalasnya dengan eh, jauh lebih baik dan semoga ini tidak menyurutkan kita dalam belajar. Yani, baru terputus saja ya. Ulama zaman dahulu harus hijrah mereka ke negeri-negeri seberang. Baik, baru 20. Yang lain silahkan menyusul nanti. Wah, ini ada ikhwan kita yang punya berlisensi nih. Baik, kita lanjutkan saja ya. Nanti kalau habis waktunya berarti ya sudahlah kita cukupkan insya Allah berarti ya. Baik, kita sampai pada huruf apa tadi? Hamzah sudah ya. Huruf H. Hamzah. Ya, kita masuk ke huruf H. Apa sebentar? Ini sudah narekam belum nih? Oh, sudah. Baik, huruf H ya. Pertama H dibaca tafkhim. Ya, H dibaca tafkhim. Contohnya di sini Allahu ya baca hu tebal maka salah ataupun an-nahar ini juga salah. Kemudian bunyinya melemah ketika berlebihan dalam menggunakan kedua pita suara. Contohnya ihdina, ihdina. Ya, ini tidak diperkenankan. Harus apa? Suaranya itu jelas. Ya, suara rohnya jelas. Dia mengalir suara. Ihdina bukan ihdina. Hilang suara, maka ini salah. Kemudian di sini terbaca kurang jelas ketika bersanding dengan huruf yang sama atau dengan huruf H. Contohnya bagaimana? Jibahuhum. Ini harus jelas. Jangan jibahuhum. Jibahuhum. H yang pertama tidak jelas maka ini salah. Ya, H yang pertama tidak jelas maka ini salah. Harus jelas dua-duanya. Jibahuhum. Huhum. Kemudian sabbihhu. Sabbihhu. Jangan sabbihhu lailan. Sabbihhu lailan. Nah, ini haknya tidak jelas. Ya, haknya tidak jelas maka ini tidak dibenarkan. Kemudian yang keempat bunyinya melemah ketika berhenti ataupun ketika wakaf. Contohnya fa'alu fa'alu. Ini salah, harus jelas. Fa'alu fa'alu. Dia jelas. Kemudian di sini diganti dengan bunyi alif. Ya, contohnya maliyah, maliyah. Ya, maliyah. Seperti ada bunyi alifnya. Maka ini juga tidak benar. Harus mengalir. Maliyah, maliyah. Seperti itu. Ya, jadi tidak seperti dia berharokat. Kemudian huruf ain, ya, nah, ini dijelaskan ya satu-satu huruf, ya kebanyakan kesalahannya. Membacanya dengan suara tidak jelas, mirip seperti huruf hamzah, ya, dibaca tebal. Contohnya na'budu, na'budu, ya, ataupun ya, na'budu. Nah, ini tidak diperbolehkan, harus na'budu, na'budu, na'budu. Ya, dia tidak seperti suara hamzah. Ya, tidak seperti suara Hamzah. Tapi ini ada Mas Abdurrahman ya menawarkan Zoom berlisensi. Nah, kita sudah masuk. Nanti kita putus lagi. Tidak apa-apa lah. Kita pakai ini aja dulu. Ya. Semoga besok bisa menggunakan yang sudah berlisensi ya.
Ini berarti kalau terputus ini ya kita cukupkan nanti insyaallah. Nah, kemudian di sini ya kita lanjutkan yang kedua bunyinya terputus ketika membaca sukun. Nah, ini banyak terjadi. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi membacanya na'budu, na'budu ya tidak. Tetapi apa? Dia punya sifat apa? Ada yang ingat? Ain, huruf ain. Ya, kalau terputus berarti terputus suaranya. Tawasud. Ain tawassut. Apa tawassut? Ya, Tawasud. dia mengalirnya suara antara apa? Antara rakhawah dan syiddah. Mengalir. Ya'lamun. Ya'lamun. Nah, seperti itu. Kemudian dibaca tebal. Contohnya. Aso. Ya aso. Ini juga dijelaskan di dalam kitab. Apa? Berkaitan tentang huruf-huruf istifal ya. Di Jazari itu dijelaskan ya. Di bab tafhim kalau tidak salah tuh. Jadi harus baca asaw, aso, aso, asaw. Ya, harus apa? Dia tipis, jangan aso. Ya, ataupun kata aso. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian dibaca mirip dengan huruf hamzah. Contohnya wallahu ya'lamu, ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, ini tentu merubah makna ya. Ya'lamun artinya apa? Mengetahui. Ta'lamun artinya apa? Ta'lamun ya. Ta'lamun dikata alima berarti hampa ya galau dan lain sebagainya. Ini berubah. Ya berubah maknanya. Nah, ini yang menjadi nanti masuk ke dalam lahan jali. Jadi khawatirkan ya. Harusnya wallahu ya'lamun dibaca wallahu ya'lamun ya. Wallahu ya'lamun ya. Dan ya Allah itu apa? Bersedih ya. Bersedih. Nah, ini berbeda harusnya ya'lamun mengetahui menjadi apa? Bersedih. Wa antum la ta'lamun contohnya. Dan kalian tidak apa? Bersedih. Ya, dan mereka ataupun kalian tidak bersedih. Nah, harusnya apa? Harusnya ta'lamun dan kalian tidak mengetahui. Ya, ini berbeda maknanya. Ya, ini perlu diperhatikan. Ataupun berkaitan tentu fa'in. Ya, ada yang guru tasin pernah menemui kesalahan lain apa? Ya, di sini tidak disebutkan, tapi banyak terjadi. Apa contohnya? Ada yang bisa memberi? Biasanya apa? Ada guru tasin? Yang pernah mentasin, guru Al-Quran, sering mendengar apa? Dikolkolahkan. Ya, Kol-kolakan. iya dikolkolahkan. Contohnya apa? Ya'lamun, ya. Nah, seperti na'budu, na'budu, na'budu. Nah, ini banyak. Ya banyak. Seperti lam juga sama. Alham. Nah, ini di Indonesia banyak seperti itu. Baik. Yang belum bisa masuk Zoom, nah ini ada yang belum bisa masuk ya, sebentar karena kalau tidak pakai bisa pakai link, pakai ini ya, ID-nya dan password. Kemudian, nah ini di huruf ain, kemudian di huruf ha sekarang. Ya, ini berkaitan dengan huruf-huruf yang di halqa, masih di huruf halqa. Ya pertama, kesalahan yang terjadi ketika mengucapkannya adalah orang non Arab membacanya menjadi bunyi kha. Ini banyak di ketika anak dulu di Jawa, ya ini mohon maaf untuk yang orang Jawa, anak orang Jawa ya, anak orang Jawa. Nah ini bukan di Jawa saja ya, tapi hampir semua menggantinya dengan huruf apa? Ha ya, ha jadi ha alham ham ham. Nah ini banyak. Ataupun menjadi hak besar alhamdu ya, alhamdu, hamdulillah ataupun ar-rahmanir rahim. Nah, ini Afwan yang mic-nya masih hidup, silahkan di Bos siapa? Bos yang ada ini? apa di Taib. Nah, pertama adalah orang non Arab, ya. Non Arab itu membacanya dengan apa? Kha. Ya, kalau orang Jawa bilang Al-Fatihah. Nah, itu biasanya ya. Itu seperti itu. Ada yang dari Jogja atau Solo, ya ataupun ya yang asli ya. Jawa itu biasanya seperti Al-Fatihah atau Al-Fatihah, ya. Kha. Jadi kha bukan ha. Ataupun diganti dengan huruf ha besar. Alhamdu. Nah, ini juga muskilah ya, tidak dibenarkan. Kemudian bunyinya tidak jelas, terutama setelahnya ada huruf ain, ya. Setelahnya huruf
ain. Contohnya fasfah anhum. Fasfah anhum. Kenapa? Karena dia satu makhraj. Ya, bacanya fasfah anhum, fasfah anhum. Ya ini atau diidghamkan ya fasfah anhum ya fasfah anhum. Ya, ini salah. Ya ini harus diperhatikan. Kemudian huruf ghain di sini mencampur bunyinya dengan bunyi qaf. Contohnya apa? Ghairil ya ghairil go ya ghairil. Ini seperti mencampur dengan huruf qaf. Ghairil maqdu ya maqdu. Ya, ini mencampur. Ya seperti huruf qaf. Ini banyak. Harusnya apa? Gha. Kemarin untuk huruf gha ini menempel atau tidak? Jazrul lisan. Nah, dia masih ingat nih. Kita mengulang makhraj ya. Kha huruf afwan gha. Nah, dia menempel atau tidak? Huruf ghain. Ya, ini Tidak menempel Ustadz, tapi tidak hampir menempel ya. bersentuhan. Tidak menempel, hanya hampir bersentuhan saja. Jadi kalau mengucapkan ghairil ghairil ini ya tidak benar. Ya, tidak benar. Kemudian mengidghamkan dengan huruf qaf. La tuzigh qulubuna ya la tuzigh qulubana. La tuzigh qulubana. Nah, ini seperti diidghamkan. Kemudian ya mengganti bunyinya dengan bunyi kha ya yaghsha yaghsha yaghsha. Ini salah, harusnya yaghsha yaghsha. Kemudian dia qalqalahkan. Nah, ini juga banyak terjadi. Maghdu, maghdu, magh. Ini harusnya mengalir. Maghdubi, maghdubi. Nah, harus mengalir. Kemudian berlebihan ketika membaca tebal, tafkhim. Ya ini biasanya yang baru-baru belajar ya. Ini bukan huruf itbaq. Jadi jangan dibaca tebal ketika dia kasroh. Contohnya salah seperti apa? Min ghillin, min ghillin. Ya, tidak, salah. Harusnya min ghillin, ghillin, ghillin. Ya, dia tafkhim nisbi. Ya, tafkhim nisbi. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, adapun berkaitan tentang bagaimana kok bisa berkaitan huruf qaf, ya, ghain ke huruf qaf. Ya, karena orang Arab itu mereka apa huruf mengucapkan huruf qaf yaitu menjadi huruf gha. Ya biasanya seperti itu. Man ghala seperti itu. Bukan qala tapi ghala may yaghul. Nah, itu seperti itu mereka. Kemudian huruf kha tidak dibaca tafkhim ya. Jadi dibaca tipis maka ini salah. Kemudian berlebihan dalam baca tafkhim ketika dikasrahkan ya ini seperti contoh tadi huruf ghain ya. Ya, ini gak boleh membacanya wa khifah tapi wa khifah ya dia tipis. Ya, ini huruf kha. Kemudian kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf qaf yang pertama adalah membacanya mirip dengan huruf kaf. Contohnya apa? Ya, contohnya qalu dibaca qalu ya qalu dibaca qalu qalu ya qalu ya wailana qalu maka ini salah ya. Dia tidak mempunyai sifat hamas. Kemudian berlebihan dalam mengurangi bacaan tafkhim ketika kasrah sehingga berubah menjadi huruf kaf. Contohnya bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Nah, ini tidak diperbolehkan. Artinya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Seperti itu. Kemudian mengubahnya bunyinya menjadi huruf G. Nah, ini seperti anak katakan tadi ya. Jadi apa? Ghalil. Ya, ghalil. Nah, seperti itu ya. Ghalil. Ini tidak diperbolehkan. Ya, seperti apa? Guru ana ya. Beliau ke Yaman. Ya, Yaman itu dikatakan masih logohnya masih apa? Banyak aslinya ya dibandingkan Mesir. Nah, beliau mengatakan kepada orang Yaman itu, Anda dengar katanya orang-orang ini Arab tidak bisa mengucapkan huruf qaf atau qaf diganti dengan huruf
ghain katanya. Kemudian kata orang Arabnya man yaghul katanya. Man yaghul kan dia apa namanya? ah, membantah gitu tetapi mengucapkannya salah harusnya man yaqul gitu kan siapa yang mau bilang seperti itu nah, tapi dia mengucapkannya man yaqul makanya kalau di sana itu qahwah jadi ghahwah ya. Ghahwah harusnya apa qahwah nah, ini banyak terjadi di Arab kalau kita insya Allah mungkin tidak ya kemudian empat mencampur bunyinya dengan huruf ghain ya ya, sini ada qadiri, qadiri, qadiri. Ya, ini harusnya qadiri. Ya, bukan bukan qa, ya pun qadiri, qadiri. Tidak. Kemudian dibaca dengan hamas. Qalu, ini juga tidak diperbolehkan. Harusnya qalu, qalu, tidak ada hamasnya. Ya, tidak ada hamasnya. Kemudian di sini berkaitan tentang huruf kaf. Ya, berlebihan dalam membaca hamas. Ini banyak terjadi ya. Berlebihan dalam membaca hamas pada huruf kaf. Contohnya, fakanu kuwirat. Ya, ini tidak diperbolehkan. Maksudnya, fakanu ka kanu kuwirat kuwirat. Ya, ini hamasnya sedikit saja. Kemudian tidak membaca hamas ketika huruf kaf dalam keadaan sukun. Contohnya, zikrak. Rak. Nah, ini tidak diperbolehkan. Atau yaktubun sadrak. Ya, wizrak. Ya, ini tidak diperbolehkan. Harus ada hamasnya. Dikrak, yaktubun, sadrak, wizrak. Nah, harus ada hamasnya. Kemudian membacanya seperti huruf qaf. Contohnya tarakuka, ya tarakuka qaima. Ya, qaf dibaca tebal. Atau contohnya kusyitat jadi ku kusyitat. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jadi dia harus memperhatikan apa tebal tipisnya. Kemudian dilihat dari sifat-sifat lainnya. Ya, ini kebanyakan seperti itu ya. Memiliki makhraj yang dekat hampir sama yang membacanya tebal. Ini banyak terjadi. Kemudian dalam pengucapan huruf jim ya dilafadzkan dengan rakhawah ya. Ja, ja'alu, wajanna, wazanna. Nah, ini salah harus wajanna, ja'alu ya. Kemudian mencampur bunyinya dengan bunyi huruf dal. Nah, sini ya jama'un. Ya, ini seperti huruf dal berarti bagaimana? Yad ya, yad jama'un. Ini tidak diperbolehkan juga. Ini harus diperhatikan juga. Kemudian mencampur bunyinya dengan huruf shin. Ya, mujahidin. Harusnya mujahidin tetapi seperti ada huruf shinnya. Menggantinya dengan huruf ya, masjidid. Ya, masjid. Contohnya masjid. Ya, masjid. Ini tidak diperbolehkan atau seperti huruf g, ya huruf g di sini. Al-hajju dibaca al-haggu. Al-hag, al-hag. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Tapi yang seperti ini jarang ya. Biasanya seperti huruf ya ini banyak atau seperti huruf shin ini banyak. Kemudian seperti rokhwahnya banyak. Nah, ini juga banyak. Kemudian ya di sini perhatikan bunyinya lemah disebabkan kurang pas berkaitan dengan huruf shin ya. Kita masuk huruf shin. Bunyinya lemah disebabkan kurang pas bertumbuh dengan makhrajnya. Contohnya ishtarau harusnya apa? Ishtarau ish ya harus apa? Ya kuat ya bukan ishtarau tidak kemudian membiarkan bunyinya tertahan di mulut karena kurang menggerakkan kedua rahang sehingga bunyinya tidak keluar contohnya ishtarau 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 ini terlalu menekan ya terlalu kuat biasanya seperti itu kemudian memajukan sedikit makhraj ya, dari lidah tengah sehingga suara yang keluar bercampur dengan huruf sin. Contohnya minasyaiton, minasyaiton. Ya, ini tidak diperbolehkan. Harus apa? Ada sifat tafasyinya. Minasyaiton, minasyaiton. Kemudian membacanya tebal ya. Sya, sya, to. Ya, ini tidak
diperbolehkan. Jadi setiap huruf yang dia bersanding dengan huruf-huruf tebal, maka perhatikan ya. Jangan sampai huruf tipis itu menjadi tebal. Ya, tolong ini diperhatikan. Ini banyak sekali terjadi itu demikian. Ini huruf shin, kemudian huruf ya. Huruf ya yang bukan huruf madde. Pertama adalah berlebihan dalam melakukan tekanan di tengah lidah. Ya, ya ini biasanya terjadi ketika bertasydid. Contohnya di sini aynama aynama. Ini tidak diperbolehkan. Harus apa? Lin itu mudah ya, lembut dia, layyin. Aynama aynama atau iyyaka, bukan iyyaka iyyaka iyyaka, tidak. Ya, kalau seperti ini salah. Kemudian mencampur bunyinya dengan sedikit gunnah. Contohnya ad-dunya ad-dunya dunya atau ad-dunya. Ini tidak diperbolehkan. Harus jelas ad-dunya ya, bukan ya. Ini salah kalau seperti ini. Kemudian kita ke huruf dhad, mengubah bunyinya menjadi huruf apa? Huruf dha. Ya, ini Imam Ibnul Jazari yaitu memberikan bab khusus ya tentang bab dhadi wa dha'i ya. Wa dhada bi istitalatin wa makhraji mayyiz min adh-dha'i. Ya, mayyiz min adh-dha'i wa kulluha taji. Nah, ini beliau mengatakan dan dhad itu mempunyai sifat istitalah pada makhrajnya, maka bedakan dengan huruf dha. Ya, jangan membacanya dhalla dhalla dhalla, tidak, tapi dhalla dhalla dhalla. Dan di sini lam perhatikan jangan sampai tebal. Kemudian mengubah bunyinya dengan bunyi huruf dal. Ya, contoh tufiduna tufiduna. Ya, seperti dal ditebalkan, maka ini salah. Tufiduna. Ini salah ya. Contohnya ba'dukum li ba'din adu. Ba'din adu. Ya, ini jangan sampai adu. Ya, ini nanti di huruf dal ke huruf dot atau huruf dot ke huruf dal. Ini salah. Kemudian melafatkan kekosongan bunyi, yaitu meyakini sebagai istitalah. Seperti contohnya walad do ya, walad do walad do. Nah, ini tidak ada istitolahnya. Harusnya apa? Walad do walad do walad do. Nah, harus apa? Mengalir. Walad 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 do, bukan walad do. Berhenti suaranya, maka ini salah. Kemudian dibaca qalqalah, misalnya waqadban, ya harusnya waqadba, harus dibaca waqadba. Ya, walaupun sudah distitolahkan, contohnya sudah distitolahkan tetapi di qalqalah waqadba, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian menyertanya dengan bunyi gunnah, contohnya fadlu masuk ke dalam hidung, salah. Ya, harusnya apa? Fadlu. Kemudian mengidghamkan dengan huruf setelahnya. Contohnya eh watturra, watturra, watturra. Ini diidghamkan. Arwattum, arwattum. Ya, dotnya tidak diistitolahkan, maka ini salah. Harusnya apa? Arwattum, arwattum. Ya, dia mengalir. Nah, kemudian banyak terjadi juga di huruf dot ini apa? Ikhwah, kalau dilihat dari segi makhrajnya apa? Menggembung. Ya, menggembungnya pipi ya. Contohnya fab, fab, fab. Nah, ini maka ini salah. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, ini perlu diperhatikan ya, berkaitan tentang kesalahan-kesalahan ini. Kemudian kesalahan-kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf lam. Pertama dibaca dengan tarqiq ya, dibaca dengan dibaca tebal pada tempat yang tarqiq. Contohnya apa? Latifun, la tidak, tapi apa? La, harus dia tipis. La. Kemudian dibaca tipis ketika dia tafkhim. Padahal wa fakhimil lama min ismillahi an fathin wa dhammin ka'abdallahi. Ya, contohnya ya itu mentafkhimkan huruf lam pada lafaz jalalah yang sebelumnya adalah berharakat fathah dan dhammah. Contohnya minallahi, dibaca minallahi, minallahi, maka ini salah. Kemudian diidghamkan dengan huruf setelahnya. Anzalna, anzalna, wala tuhammilna. Nah, ini salah.
Ya harus apa? Jelas. Anzalnahu wa la tuhammilna. Kemudian menidghamkan dengan huruf lam qamariyah. Contohnya al-jibala, al-jibalu, ya. Kemudian bunyinya dicampur dengan bunyi gunnah. Contohnya billahi, billah. Ini banyak. Ya, kalau di Indonesia ini banyak karena sering menemukan seperti ini. Wallahu, wallahu, billahu. Ini salah. Harus apa? Billahi, billahi. Ya, jadi suara itu inhiraf ke ada nahafah, bukan ke khayshum. Kalau ke khayshum, nah ini sudah berbeda lagi ya. Ya, dia salah berarti. Kemudian kesalahan-kesalahan sering muncul ketika mengucapkan huruf nun. Contohnya tidak membaca dengan guna ketika waqaf. Biasanya ini banyak ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah ini hilang gunanya. Alamin. Alamin. Harusnya apa? Alamin. Jelas. Min. Atau nasta'in. Nasta'in. Bukan nasta'id. Berhenti. Ini salah. Kalau seperti ini harus jelas dia sifatnya. Kemudian berlebihan dalam membaca guna ketika waqaf. Contohnya nasta'in ditahan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian dibaca qalqalah contohnya an'amta an'amta ana tidak diperbolehkan. Harus an'a an'a karena pertama dia tidak mempunyai sifat qalqalah tetapi dia mempunyai sifat apa? Bainiyah. Kemudian dibaca tebal contohnya ya tadi ya an-nahar an-nar nar ya tidak tapi na harus harus apa? Harus tipis. Kemudian bersenandung dengan bunyi gunnahnya ketika bertasydid. Contohnya minal jinnati wan nas. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Terlalu lama. Ya, seperti apa gunanya dibaca bergelombang tidak diperbolehkan. Harusnya bagaimana? Ya, sekadar saja. Contohnya minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini yang lebih mementingkan nada biasanya di sini nih. Ya, memainkan nadanya itu di sini atau di mat. Matnya berlebihan atau gunanya itu di apa disenandungkan menjadi seperti dia bergelombang. Nah, ini terlalu lama ini tidak diperbolehkan. Ya, hendaknya kita lebih memperhatikan tajwidnya ya daripada nada. Kemudian kesalahan ketika yang sering terjadi pada huruf ro ya pertama ya diganti dengan huruf ghain ya Anda tidak pernah mendengar ya jarang ini. Jadi, huruf ghain bagaimana ar-rahman ar-rahman nah seperti ini ar-rahman ar-rahmanir rahim ya nah ini ya kalau kita di orang Melayu ya kalau tidak salah itu seperti itu ya seperti itu ya. Ya, baca ro-nya itu seperti itu. Nah, ini tidak diperbolehkan. Harus jelas. Ar-Rahmanir Rahim. Dan tidak boleh monyong ya. Tidak boleh monyong ketika mengucapkan huruf ra ya ataupun huruf istilah. Harus apa? Harus tetap posisi bibirnya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, seperti itu. Kemudian membaca tebal di tempat tarkik. Contohnya eh muzakkir ya muzakkir dibaca tebal muzakkir ataupun sebaliknya ya maryam dibaca maryam maryam maka ini tidak diperbolehkan harus ditebalkan dan kemarin sudah kita bahas berkaitan tentang huruf ro tebal dan tipis sudah kita bahas berlebihan dalam baca takkir kita bertasydid contohnya ar ya ar-razzaq irji'u irji'u contohnya seperti itu ya ini tidak diperbolehkan kemudian dibaca syiddah tertahan contohnya ar-rahman ar-rahmanir-rahim tidak diperbolehkan juga kemudian menggabungkan kedua bibir saat membacanya ini seperti yang tadi ya monyong tidak boleh ar-rahman ar-rahmanir-rahim ar-rahmanir-rahim ini tidak diperbolehkan kemudian tidak memperjelas bunyinya ketika sukun atau waqaf. Ini seperti
yang pernah dulu yang nanya siapa ya? Ustadz, ini dijelaskan tidak pada kata al-fajr contohnya. Ya, ini kita sangkal di sini ya. Kalau ada yang membaca tidak jelas, maka ini sudah jelas. Tidak memperjelas bunyi ketika sukun atau wakaf, maka ini salah. Contohnya khusr. Harus jelas. Sihr. Ya, sihr. Jangan sihr. Ini tidak jelas, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ini sepertinya masih lumayan banyak ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Berarti besok kita membahas tentang huruf ya, huruf to, dal, kemudian ta dan lainnya. Sampai sini ada yang tanyakan, ikhwah? Ini kita sisa Karena ada ya. saat udah ada Apa? tanya Ustadz apa? Karena tanya Ustadz Betul, Pak Nana. dari Nam Ustadz. Dalam daftar sifat huruf Ustadz ada kolom alif, huruf alif disebutkan jahar, rokhwah, istifal, infita. Ini mohon penjelasan. Alif kan hurufnya dari itu Ustadz, dari al-jawf. Jahar, rokhwah, istifal, infita. Iya. Kalau anak pribadi ya, Allah Ta'ala alam, apakah saya di sini meletakkan sebagai termasuk huruf dia seperti Hamzah, ya apakah dia seperti Hamzah ataukah dia huruf yang berbeda? Yang jelas, setahu anak alif itu tidak bisa berharokat. Ya, yang bisa berharokat hanyalah kemarin kita bahas apa? Yang bisa berharokat hanya Hamzah. Ya, Allah Ta'ala miswab. Ya, ini mungkin nanti kita cari juga ya di sini. Dia rohwah, ya mengalir ketika diucapkan adalah ketika dimatkan, yaitu dia mengalir. Kemudian istifal dia tipis. Adapun jahar ini jahar ketika apa? Itu ketika dia sukun maka dia menjadi mat. Nah, contohnya iwaja, bukan iwaja ya. Bukan iwaja, tidak ya. Ataupun iwaja ya dia lil hawa'i tantahi harusnya ya, menghabiskan nafas. Allah taala misal apa? Apakah di sini saya meletakkan karena persepsi orang Hamzah dan Alif itu sama, ya rasakan itu berbeda, memiliki berbeda. Kalau di sini Hamzah punya sifat jahar dan syiddah. Kalau di sana jahar dan rakhwa. Ya, kalau Hamzah dia ketika sukun jelas ya syiddah, berhenti. Contohnya bagaimana? Man yasha, ya berhenti suaranya. Kalau dia alif, contohnya bagaimana? Lil hawa'i tantai. Menghabiskan nafas, kemudian suaranya dialirkan. Ya kalau jahar, ya, dia punya sifat apa tadi? Alif apa? Jahar ya. Jahar. Ya jahar itu tertahannya nafas. Ya tertahannya nafas. Ya makhraj alif di mana? Tidak ada makhraj alif. Adanya hamzah ya. Tahu ana hamzah. Allah taala alam. Ya, kalau ada yang tahu silakan. Jazakallahu khair Ustadz. Nah, ya. Yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Ana Asnan dari Lombok, NTB. Mau Baik. bertanya terkait makharijul huruf Ustaz. Mungkin kembali karena kita belum pegang ini kitab Al-Musawwar. Jadi Ya. kita kalau kitab yang kita baca ada makharijul huruf do dengan lam Ustaz. Kalau dot ini kan memang di pinggir lidah, tepi lidah bertemu dengan gigi garaham gitu. Nah, Ya. kemudian ada juga kita dengarkan yang makharijul huruf lam gitu. Itu satu makharij sama dot niki. Ini maksud saya. Nah, Ah, seperti apa penjelasan dari karena kita belum ulang kembali niki. Ini apa ah. namanya? Terkait makharijul huruf di Tajwid Al-Musawwar. Mohon penjelasan Ustaz, syukran. Baik. Berkaitan tentang huruf dhad dan lam, apakah dia di satu makhraj? Maka jawabannya berbeda. Kalau dhad, dia itu di tepi lidah belakang. Kenanya di Di lidah mana? belakang. Di dinding gigi geraham, 4 awal. Ya, baik kanan ataupun kiri. Ya, jadi tepi lidah ya, tepi lidah itu Tepi lidah. dia di belakang. Jadi menempelnya hanya sekadar segini saja. Ya, ataupun seginilah. Oh, Nah, dia menempel kemana? Ke dinding gigi geraham. Lo. Adapun lam, dia tepi lidah ya dari tepi lidah yang sini sampai ke ujung. Menempel kemana? Ke muqaddam hanak ataupun ke langit-langit ujung. Bagaimana? Di mana? Di atas. Qaddam. La, Iya. la, lo, la, lo, la.
Ya ini berbeda makhrajnya. Walaupun secara umum ya disebutkan hafah di tepi, tetapi kita harus bisa membagi. Tepi lidah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tepi lidah belakang itu untuk huruf dhad, kemudian tepi lidah bagian depan itu untuk huruf huruf lam. Ya, jadi berkaitan dengan dua makhraj ini berbeda. Kalaupun pendapat yang lain, Berbeda. yang satu makhraj itu adalah apa namanya huruf nun ya nun dan huruf ro ya seperti itu. Ro. Nah, kalau di kolom apa di kolom berkaitan dengan makhraj itu disatukan dia hafal tulisan ya di hafal tulisan di tepi lidah, tetapi di sana berbeda ya, tepi lidah belakang dan tepi lidah bagian bagian depan seperti itu ya. Ini berkaitan huruf bod dan huruf lam. Allah taala Lam. bisawab. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Naam wa iyyakum. Yang lain satu pertanyaan lagi ya. Ini sisa 2 menit sebelum kita tutup. Kalau tidak ada, tafadhol silakan. Siapa? Ada ya soal Ustaz. Tafadhol akhi. Eh, ketika imam membaca Al-Fatihah itu di akhir ayat wala bedo ada sekilas kayak huruf ba-nya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Hukumnya batal atau enggak Ustaz? Barakallahu fiik. Sekilas ada huruf ba seperti apa? Wala bedo jadi kayak dipantulkan dengan huruf ba gitu Ustaz. Wala bedolin gitu Ustaz. Kalau ini tadi masuk ke hukum ucapan huruf dot kalau dia qalqalah ya. Ini tidak diperbolehkan. Harusnya istitolah. Dia istitolah kemudian dia rakhah mengalir. Waladdo. Waladdo. Kalau waladdo, waladdo ini tidak diperbolehkan. Nah, kemarin berkaitan tentang sifat ini, kemarin ada dua pendapat. Kalau dia orang yang mungkin berkaitan tentang ilmu tajwid, ya, maka ini termasuk aib, hal yang memalukan. Ya, kemarin di awal sudah kita bahas ya. Kalau dia orang umum, maka dia melupakan, melalaikan yang utama, yaitu apa? Mengucapkannya dengan benar ataupun belajar sifatul hurufnya. Nah, untuk kondisi orang yang seperti ini bagaimana? Dia mungkin ini hukum-hukum semua, maka hendaklah ia talaki dan senantiasa apa? Senantiasa mumarosah ya, mumaridhah ataupun mumarosah yaitu latihan dalam mengucapkan. Karena ada orang yang paham nih materinya, masya Allah ya, tetapi mengucapkannya kurang. Nah, kalau sudah sekuat tenaga tidak bisa ya, sadar sendiri saja kita berikan imam kepada orang lain yang lebih paham. Tapi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Tapi mungkin kita cukupkan ya, ikhwah, ya karena sisa 1 menit lagi kita cukupkan. Barakallahu fikum. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustazi. Nah, wa iyyakum.